gunshot. Apa yang bakal lo lakukan jika menemukan sesuatu yang aneh di dalam hutan? Nah, di video ini gua nemu nih 6 kejadian aneh di dalam hutan yang berhasil terekam kamera dan membuat gua merinding ketika menonton anjir. Dari kabin rahasia yang penuh dengan barang-barang misterius hingga penampakan yang tidak bisa dijelaskan. Kalau udah siap, langsung aja. Inilah 6 penemuan di dalam hutan yang mengerikan yang terekam oleh kamera dan menyisakan misteri. Pertama, perkemahan tua. Penemuan pertama ini ditemukan oleh pendaki yang bernama James Rankin pada awal Oktober 2016 yang lalu. Saat itu, James sedang mendaki di Berkeley Jackson County Park. Ketika itu, ia menemukan sebuah tempat perkemahan tua gitu. Tapi yang bikin merinding itu di sekitar tempat perkemahan itu ada banyak poster orang hilang yang ditempel di pohon-pohon. Poster-poster itu asli dan menampilkan orang-orang hilang dari berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Nah, begitu James menemukan hal ini, dia langsung merekam kejadian tersebut. Inilah videonya. Okay, we're deep in the woods. Sort of, we're like on the border, because like there's a side of the woods where there's people's houses. But I came to a trail that led to a trail that led to a trail up the hill. But I saw what looked like a fire pit. Now remember, we're still in the woods. We're still in the woods, right? I don't know what this is. Do you see the trees? Look at a white. Okay. I was like, okay, these are probably no trespassing signs, or maybe it's something for the wildlife or something. Look what these are. What the is going on in here? This is Utah, Florida. They're all different. They're all different. Every single one. This one's from Georgia. And look at it. Like, look where the we are. Who the does something like this? And we got this one. And this obviously, you can tell, these aren't new. Like, not just that this is 2012, Noblesville, Indiana, right? Look at the tape. Look at the water damage. These have been hanging up for a while. Let me just, look at that. And over here in the middle of the fire pit, that's a shovel. Setelah kejadian tersebut, James pun akhirnya melaporkan penemuan ini ke polisi. Tetapi setelah penyelidikan lebih lanjut oleh polisi ini menganggapnya sebagai dekorasi Halloween seseorang. Tetapi James ini tidak puas dengan penyelidikan polisi. Dan penemuan itu terjadi pada 3 Oktober. Dan menurut James, poster-poster ini itu tidak terlihat baru ya, seperti udah lama gitu cuy. Nah, di akhir tahun yang sama, James pun kembali ke tempat perkemahan itu. Tapi kali ini dia dihentikan oleh beberapa tanda larangan masuk. Ya kayak dia itu udah nggak boleh masuk ke sana karena udah diberi kayak dihalangi oleh pohon. Kayak ada tanda larangan nggak boleh masuk area ini area yang berbahaya. Dan juga di poster-poster itu udah ditulisi tulisan property. Okay, first of all, I am not violating any of these no trespassing signs. I'm simply not. I came here only to show you and get it on tape and leave. From here, we can see down there, that's the clearing. So anyway, what they've done, they attached them to the trees with ordinary masking tape. These aren't even laminated. This is posted, private property, no trespassing. Violators will be prosecuted. And we've got one there, one there, one there. Kedua, penembakan. Pada tahun 2013, seorang pria bernama Bill Pauling mengunggah video ke YouTube-nya. Nah, dalam video tersebut, Bill terlihat berada di luar rumahnya pada larut malam di lingkungan sekitar Mission, Oregon. Bill bilang dia mendengar suara-suara aneh dari luar rumahnya beberapa menit sebelumnya. Karena itu, dia memutuskanlah untuk keluar, mengecek apa yang terjadi. Nah, setelah sampai di hutan dekat yang cuma sekitar 200 meter dari rumahnya, dia mulai lagi mendengar suara-suara itu dan dia mengabadikan momen tersebut. Ini videonya. January 21st, about 11 p.m.
I'm a couple hundred feet from my house. You can hear it going off in the background right now. Kind of sounds weird. Kind of sounds doggish, hyena-ish. I mean, that almost sounds like laughter. It's actually gotten closer since it started. It's probably only 200 feet, 300 feet from me right now. Lalu ya, rekaman suara-suara itu berlanjut beberapa saat lagi sampai terdengar tembakan senjata dari dalam hutan. I think that was a gunshot. Lalu setelah video ini diunggah, banyaklah komentar di kolom komentar. Mereka mengaku sudah mendengar suara serupa selama 2 bulan terakhir. Namun, apa yang membuat suara-suara itu di dalam hutan itu masih belum jelas. Ketiga, jebakan maut. Video ini menampilkan rekaman GoPro dari 2 pengendara sepeda motor trail yang sedang melaju di jalur terpencil di hutan. Sepanjang video ya, terlihat mereka tuh melaju dengan kecepatan yang sangat kencang. Dan itu ternyata hampir saja merenggut nyawanya. Karena saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka bertemu dengan kabel baja yang ditarik melintang antara 2 pohon pada ketinggian pas untuk tenggorokan pengendara yang datang. Nah, kalau lewat dengan kecepatan tinggi, jebakan ini bisa sangat mematikan bagi siapa saja yang tidak melihatnya. Untungnya mereka berdua bisa melihat kabel tersebut dan bisa bereaksi cepat untuk menghindarinya. Setelah itu, mereka berdua ini sempat berdiskusi apakah harus nunggu orang yang masang jebakan itu kembali. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menunggunya. Sampai sekarang ya belum diketahui siapa yang memasang jebakan maut tersebut. Keempat, kabin di dalam hutan. Max Andre adalah seorang pria yang menghabiskan karirnya untuk menjelajahi hutan luas di Northern California. Dia bekerja sebagai direktur layanan lingkungan di kotanya. Jadi ya sudah menjadi bagian dari pekerjaannya untuk berada di dalam hutan. Nah, pada Februari 2018, Mark ditugaskan untuk menandai pohon-pohon. Saat sedang bekerja jauh di dalam hutan, dia menemukan sebuah kabin di hutan tersebut. Mengingat betapa terpencilnya lokasi ini, penemuan ini sangat-sangat mencurigakan. Lalu Mark tentu saja memutuskan untuk memeriksanya lebih dekat. Kabin itu hanya sekitar 8 x 12 kaki dan tingginya 15 kaki. Di pintu depan kabin ada kunci, dan dari luar tidak ada tanda-tanda orang di dalamnya. Meski begitu, Mark ini merasa terganggu dan memutuskan untuk mencari bantuan. Beberapa hari berikutnya, mereka berusaha menghubungi pemilik kabin, tapi semua upaya gagal. Akhirnya, saat mereka kembali ke lokasi, mereka memutuskan untuk mendobrak pintu itu. Dan di dalam kabin, mereka menemukan ruang yang jelas-jelas pernah digunakan. Ada perabotan, kompor bulat, perpustakaan kecil, dan bahkan mesin ketik. Rak-rak pun penuh dengan topis dan kaleng-kaleng makanan. Meskipun sudah ditemukan barang-barang ini, mereka tidak bisa mengidentifikasi siapa pemiliknya karena kabin tersebut dibangun secara ilegal. Mereka pun akhirnya menempelkan surat untuk penggusuran di depan pintu kabin tersebut. Nah, beberapa hari kemudian pihak berwenang kembali untuk mengecek, tapi kabin itu sudah hilang sepenuhnya. Tampaknya pemiliknya sudah membongkar semuanya dan hanya ada simbol tidak jelas yang ditinggalkan orang tersebut. Banyak orang yang berspekulasi bahwa pemiliknya mungkin dicari oleh pihak berwenang dan hidup sendirian di hutan untuk menghindari kontak dengan orang lain. Dan hingga kini pemilik asli kabin tersebut belum teridentifikasi. Kelima, suara teriakan di hutan. Video ini direkam pada pagi hari di pertengahan Desember. Lokasinya di Kanada dan memperlihatkan suara-suara aneh yang menggema di hutan. Suara ini tidak jelas asalnya dan banyak pemburu yang sering berada di sana
mengatakan mereka belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Scary shit. Nah, ada salah satu komentar yang mengatakan bahwa suara itu mungkin berasal dari serigala yang terjebak atau tertinggal oleh kawanan. Ada juga kemungkinan itu adalah hewan kayak rusa atau mungkin mus jantan. Namun belum ada konfirmasi tentang teori-teori ini. Keenam, wanita keluar dari dalam hutan. Pengguna YouTube Rainy Schooler mengunggah video ini ke YouTube pada tahun 2013. Video ini diambil dari beberapa kamera keamanan yang dipasang di sekitar rumahnya yang terletak di daerah terpencil di Pegunungan Rocky. Tujuan utama kamera-kamera ini adalah untuk merekam satwa liar di sekitar propertinya dan lalu mengunggahnya ke YouTube. Namun, pada 13 September, kamera tersebut menangkap sesuatu yang sangat aneh. Terlihat ya di video itu ada seorang wanita yang keluar dari kegelapan hutan. Ini videonya. Nah, beberapa orang berpikir bahwa wanita itu mungkin tersesat atau mobilnya mogok di dekat tempat itu. Tapi itu tidak menjelaskan perilaku acuh tak acuhnya saat dia berjalan tanpa tujuan di sekitar properti. Tak lama kemudian, wanita tersebut terlihat kembali memasuki hutan. Anjing, gue merinding nih anjing. Setelah malam itu, pemilik rumah tidak pernah lagi melihat wanita tersebut. Itulah 6 penemuan hutan mengerikan yang berhasil terekam oleh kamera dan menyisakan misteri. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, bolehlah kasih saran atau kirim video ke email gua di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa untuk dukung gua untuk capai 100.000 subscriber atau 1 juta subscriber dengan cara klik tombol subscribe. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu ada penampakan seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.